Perkenalkan, namaku adalah Rio Anggara Bintang 7, di mana nama terakhirku memang sengaja tidak aku publikasikan karena itu adalah nama keluargaku yang tentu saja tidak baik untuk aku ceritakan. Perhatikan tulisanku pada paragraf pertama itu. Itulah teknik pertama dalam cara menulisku yang tidak pernah kalian bahas sehingga kalian terjebak dalam rahasiaku. Sudah 1 hari rasanya aku hanya menghabiskan waktuku di atas pohon asing ini. Aku tidak tahu jenis pohon apa ini, tapi pohon ini terlihat rimbun dengan dedaunan yang dapat membuatku dapat sejenak untuk beristirahat. Selain itu, pohon ini memberikan aroma yang harum, meski tidak memiliki bunga di batang tangganya. Aku asumsikan wangi pohon ini berasal dari getahnya. Tapi aku tetap harus waspada, jangan sampai aku lengah dan kemudian menyentuhnya. Karena menurut apa yang aku pelajari, sesuatu yang tampak indah dari luar justru akan semakin mengancam dari dalam. Aku adalah Rio Anggara Bintang 7. Aku terlahir dari keluarga sederhana dengan 3 bersaudara. Aku adalah anak tertua dan memiliki 2 saudara. Nama adikku adalah Septian yang aku ambil dari nama tengahnya, dan yang paling bungsu namanya Aldi. Begitulah cara keduaku untuk memperkenalkan beberapa tokoh sebelum aku mengulasnya di dalam cerita. Lalu, inilah ibuku. Untuk orang yang tinggal di Jawa, tentu tidak asing dengan tirakat atau sejenisnya. Namun tujuan ibuku mempelajari itu tentu dengan niatan yang baik, untuk berjaga-jaga kata orang Jawa zaman dahulu. Ibuku dapat merasakan sesuatu hal buruk hanya dengan melihat dan mengatakannya. Mungkin kalian tidak percaya, karena pada awalnya aku juga tidak percaya, dan mengatakan kalau ibuku hanyalah mengada-ngada. Namun aku dibuat tercengang dengan ucapannya saat aku masih SMK. Ibuku pernah mengatakan kepadaku, bila tetangga kami akan mengalami kebangkrutan sebentar lagi. Awalnya aku menganggap itu semua hanyalah omong kosong belaka. Tapi setelah 1 bulan, semua itu terjadi. Aku adalah Rio Anggara Bintang 7. Mungkin kalian boleh mengatakan aku ini tidak normal atau normal, atau mungkin memiliki kelebihan yang aneh, dan aku akan terima itu karena memang itulah kenyataan yang aku alami. Ini semua berawal tentang masa kecilku atau teman masa kecilku. Banyak yang sudah menentang bila aku menceritakan ini, terutama ayah dan ibuku. Karena setiap aku mengungkit masalah ini, pasti mereka sangat marah dan mengatakan itu hanya imajinasiku. Aku percaya, setiap anak kecil pasti memiliki teman yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan aku yakin akan hal itu. Namun temanku itu bisa saja bukanlah seorang manusia sama seperti kita, dan itulah kenyataan yang aku alami. Aku berteman dengan seseorang anak kecil yang ternyata bukanlah manusia. Ini semua aku tahu dari kakak sepupuku yang bertanya kepadaku saat aku sudah beranjak SMP. Anggara, di mana temanmu yang bernama Agung itu? Bukankah kalian adalah teman yang selalu bersama? Tahukah kalian siapa nama sepupuku itu? Agung. Agung adalah nama temanku, dan nama sepupuku sebut saja dengan Lutfi, bukan nama asli. Perhatikan paragraf terakhirku ini. Aku menyebutnya dengan teknik privasi. Teknik itulah yang aku gunakan berulang kali. Sebuah privasi yang kutuangkan dalam bentuk narasi, sebuah rahasia yang aku tulis dalam bentuk cerita, samar antara nyata dan imajinasi, cerita asli yang telah dibumbui sehingga kalian terjebak antara nyata dan fiksi. Ketika aku menulis cerita tentang teman masa kecilku, aku membuat pernyataan bahwa ayah dan ibuku menganggap itu semua hanyalah imajinasiku. Sama halnya ketika aku menceritakan pengalaman kegiatan Nur dan Widya, aku menyatakan bahwa terserah orang percaya atau tidak, saya pikir itu nyata. Aku tidak menyatakan dengan jelas bahwa itu nyata,
tapi aku mengatakannya dengan kalimat, "Saya pikir itu nyata," sebab kenyataannya bisa jadi hanyalah dalam pikiranku saja. Dan sekarang kalian terjebak dalam imajinasi pikiranku antara nyata dan saya pikir itu nyata. Aku rasa aku sudah terlalu lama membuang waktuku di sini. Kutatap langit sepanjang waktu namun belum kudengar satupun teriakan dari kejauhan. Itu artinya, dari 14 orang peserta, setelah apa yang terjadi pada seorang pemuda dan seorang gadis dari kota, sekarang seluruh peserta lain mulai menjaga tingkah polahnya. Hingga sekarang, hanya tinggal Widya saja yang menghilang. Kuputuskan untuk bermalam di sini. Aku akan memulainya lagi tepat ketika fajar. Bukan karena aku takut, tapi itu sudah wajar. Fajar adalah waktu yang tepat untukku bergerak. Dalam tetesan embun aku pasti akan mulai berjalan. Sebab dengan persediaanku yang mulai menipis, aku tidak mau berakhir dengan kelaparan. Hipoglikemi di situasi semacam ini bukanlah kondisi yang kuharapkan. Tapi aku yakin, tidak hanya aku yang mengharapkan Widya kembali tepat di pagi hari. Jadi malam ini, kuputuskan untuk memejamkan mataku hingga sinar samar fajar dari kegelapan akan membangunkanku. Dan ketika itu, aku akan mulai berjalan menyusuri sungai dari hilir hingga ke hulu. Aku akan berjalan ke arah sana, sambil memikirkan apa yang akan aku lakukan jika aku sendiri yang menemukannya. Ketika mataku tertuju pada seseorang yang berdiri di atas bukit, aku mengenali sosoknya walau samar sedikit. Seseorang yang berdiri dengan tegap menatap ke arah fajar langit. Sepertinya aku tahu, kuputuskan untuk mendekatinya walau suasana hutan semakin wingit. Sebab aku yakin, dialah Widya yang berjalan tertatih sambil menahan rasa sakit. Seharusnya aku tidak perlu memutar, melewati rimbun sesak dari semak belukar. Tapi mau bagaimana lagi? Mendapatkan izin dari perkebunan memerlukan waktu dan prosedur yang sukar. Terlalu banyak penjagaan di setiap petak membuatku tidak leluasa untuk bergerak. Sekalipun aku tahu, gerbang Paduraksa dan gerbang desa bertipe Geto dengan candi berunda itu hanya ada di ujung sebuah petak. Sudahlah, berhentilah mencari. Abaikan Bayu dengan segala gimmick klarifikasi. Sebab sudah kupastikan, jembatan berlatar gunung itu menghadap tepat ke sisi selatan ke arah Merapi. Dari petunjuk Sewudino dan 1000 hari aku mencari. Gunung yang dimaksud dekat dengan Gunung Ijen itu hanyalah Merapi. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get. Di sekitar setengah jam perjalanan, sekarang semak-semaknya semakin rapat, terutama alang-alangnya di depan. Tentunya udah persiapan pakai lengan panjang. Yuk lanjut lagi.
jalannya masih tetap sama, masih menanjak terus, hanya bedanya semakin rapat. 5 menit jalan landai, selebihnya langsung nanjak sampai ke puncak. Wush. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a